Silakan Rina. Amin. Ya, terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya cinta Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Kami serahkan kepada hambanya yang menyampaikan pemaparan webinar kita malam ini. Silakan Pak Paulus. Salam semuanya, apa kabar? Kabar baik. Shalom. Luar biasa, ada sukacita bagi Bapak Ibu. Shalom Kak Paulus, selamat malam Kak Paulus. Ini ada tetangga saya rupanya di sini juga. Luar biasa. Iya Pak. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa bergabung pada malam hari ini. Dan apakah masih ada teman-teman yang akan bergabung kira-kira nih Pak? Ya, ada beberapa orang lagi, tapi nggak apa-apa Pak. Saya nanti sebuat rekamannya Pak, nanti bagi yang terlambat bisa juga kita ini Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya menyambut Anda semua di acara John Maxwell Leadership Training, khususnya Melampaui Kesuksesan, edisi Melampaui Kesuksesan. Bagi Bapak Ibu yang dulu pernah ikut John Maxwell Equip Leadership Training volume 1 atau volume 2, apa yang kita bahas sedikit berbeda dengan apa yang pernah dibahas di dalam bukunya atau Leadership Training Pak John Maxwell. Di Beyond Success atau melampaui keberhasilan ini, cara kita menjalankannya adalah dengan round table discussion. Jadi diajarkan atau dibahas dengan anak buah kita, staf kita, teman-teman kita, dan yang sifatnya round table. Jadi tidak bentuk seminar seperti yang sebelumnya,
atau dalam bentuk training yang sebelumnya. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat betapa pelajaran atau materi ini memperkaya kehidupan kita, khususnya bagi kita yang ingin mengadakan perjalanan dari sukses kepada makna. From success to significant. Jadi 6 pelajaran pertama adalah pelajaran mengenai bagaimana kita membangun sukses. 6 pelajaran yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun kebermaknaan atau hidup yang berarti. Itulah sebabnya ini menarik Bapak Ibu, karena bicara mengenai sukses ternyata sampai hari ini masih simpang siur ya. Masih banyak orang yang salah mendefinisikan. Nah, kalau mendefinisikan sukses saja sudah salah, pasti nyarinya juga salah, mencapainya juga salah. Itulah sebabnya saya memulai dengan ini lebih dahulu. Apa itu sukses dan apa peran beyond sukses untuk menolong kita dan mengapa kita harus menjalankan ini, dan setelah kita menjalankan, Bapak Ibu harus menjalankannya untuk anak buah, untuk anggota komsel, untuk leader dalam gereja atau perusahaan. Karena ini materi didesain secara umum. Jadi siapa saja yang ingin berkembang dan ingin berhasil dalam hidup dan ingin membangun arti kehidupan akan mendapatkan manfaat dari materi ini. Jadi saya akan memulai dengan sebuah persoalan yang saya hadapi dan saya yakin Bapak Ibu juga hadapi. Kita semua kalau mendengar sukses, langsung pikiran kita ini cepat-cepat, kalau tidak duit, kedudukan, jabatan, ketenaran. Jadi kalau kita mendengar kata, oh dia sukses, pikiran kita begitu cepat, karena dulu waktu kecil kita suka ditanya, ya kan? Kalau besar mau jadi apa? Ya, saya mau tanya nih, Pak Surbakti, dulu pernah ditanya enggak waktu kecil? Hei Surbakti, waktu nanti besar kamu mau jadi apa? Pernah enggak? Pernah. Ya, jawabannya apa coba waktu itu? Ya, jadi guru. Jadi guru. Setelah jadi guru? Ya, angkat lagi pokoknya. Ya, dulu pernah ada lagu waktu saya masih tahun-tahun 80-an barangkali. Ada lagunya. Susan, kalau gede mau jadi apa? Ya kan? Aku kepingin pinter biar jadi dokter. Setelah jadi dokter, mau apa? Setelah jadi insinyur, mau apa? Setelah menjabat jadi bupati, mau apa? Setelah kita jadi pendeta, dapat sertifikat, dapat beslet, mau apa? Nah, saudara-saudara, Pak John Maxwell dalam bukunya From Success to Significant menjelaskan bahwa success is not destiny. Sukses itu bukan sebuah titik akhir perjalanan hidup. Sukses adalah perjalanan. Jadi saya terinspirasi oleh buku beliau yang mengajarkan mengenai From Success to Significant. Saudara bisa menemukan di Gramedia buku itu. Tetapi ada yang menggelitik saya karena kalau sukses didefinisikan sebagai uang, ada orang-orang yang disebut konglomerat kaya raya kok bisa terjun bebas dari gedung tingkat 7 misalkan. Kenapa? Kalau sukses didefinisikan sebagai ketenaran, mengapa Michael Jackson overdoses? Ya kan? Kalau sukses didefinisikan sebagai berkuasa, kenapa Hitler bunuh diri? Jadi sukses is not destiny. Sukses adalah sebuah perjalanan. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara menghafalkan ini. Karena ini penting sekali. Menghafalkan definisi suksesnya Pak John Maxwell. Menurut Pak John Maxwell, sukses adalah menemukan tujuan hidup. Catat baik-baik. Memaksimalkan potensi hidup. Dan yang ketiga, memaksimalkan atau menebar kebaikan sepanjang hidup. Saya ulangi lagi. Definisi sukses menurut Pak John Maxwell adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, menebar kebaikan sepanjang hidup. Dari definisi ini saja, kita langsung bisa menemukan bahwa success is not a destiny. Success is a journey.
Jadi sukses adalah sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Memaksimalkan potensi. Perjalanan apa? Menemukan dan menjalani tujuan hidup. Perjalanan apa? Perjalanan menebar kebaikan sepanjang hidup. Nah, saudara-saudara, orang yang sudah menemukan sukses atau panggilan atau tujuan hidupnya, kemudian menggunakan apa yang dimiliki untuk menebar kebaikan, orang-orang ini akan menemukan signifikan makna kehidupan. Nah, saudara-saudara, saya memberikan contoh saja beberapa orang yang pernah mengundang saya secara pribadi, dan saya bisa memahami kenapa orang ini mengajukan pertanyaan ini. Salah satunya adalah Phil Cave. Pak Phil Cave adalah pengusaha di Sydney yang boleh dibilang dia cukup di Australia cukup diperhitungkan sebagai pengusaha terkaya nomor 7 waktu itu. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Pak Phil Cave mengajak saya makan, dan di dalam acara makan sebetulnya dia hanya mengatakan, Paulus, saya mendengar kamu membuka pelayanan-pelayanan radio. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin ikut menolong pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, waktu itu dia memberikan donasi untuk membeli radio tenaga surya itu hampir $100.000. Nah, waktu itu mendekati 1 miliar, saudara. Saya tanya, why you do what you do? Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Dan saudara-saudara, jawabannya adalah, saya ingin berbagi karena dengan berbagi saya menemukan kebahagiaan. Phil Cave, seorang pengusaha yang punya segalanya, di ujung kehidupannya dia masih mau berbagi. Saudara. Karena apa? Karena dia merasa dengan berbagi dia menemukan makna kehidupan. Baik, orang yang kedua yang sedang mengadakan journey from success to significant adalah Horst Schul. Pria keturunan Jerman yang tinggal di Atlanta, yang berhasil dalam sisi pencapaian. Dia memulai Ritz-Carlton, kemudian dia jual Ritz-Carlton, dia memulai lagi grup baru yang namanya Capella, yang sekarang hotelnya yang paling mahal itu yang ada di Ubud, kalau saudara pernah membaca di koran atau di televisi. Nah, Pak Horst Schul yang sudah umur 75 tahun, menyadari umurnya singkat karena kanker yang dideritanya, dia mengundang saya untuk makan dan menginap di rumahnya. Besok paginya dia bertanya seperti ini, Pendeta Paulus, saya punya segalanya dalam hidup ini, tapi saya merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri saya. Saya ingin menemukan apa arti kehidupan. Nah, saudara-saudara, saya menyarankan Pak Horst Schul, give what you have, share what you have. Bagikan apa yang Anda punya. Karena dengan berbagi kita mengetahui untuk apa kita diberkati. Anda punya segalanya. Anda punya nama, punya jabatan, punya kekayaan. Rumahnya saja halamannya 12 hektar. Jadi dia kaya raya. Luar biasa. Nah, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah pada akhirnya dalam perjalanan hidup kita, sukses saja, pencapaian saja, mencapai cita-cita tidak cukup. Misalkan kalau tadi ukuran sukses adalah dapat gelar, punya duit, punya ketenaran dan sebagainya. Setelah menggenggam itu semuanya mau diapakan? Maka Pak John Maxwell menolong kita nantinya bagaimana kita bisa beyond success. Lebih dari hanya sekedar sukses, tapi memberikan dampak. Hidup yang membawa dampak, membawa perubahan. Haleluya. Dan saudara-saudara, apa yang saya sampaikan sebetulnya sangat paralel dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10 dikatakan, saudara-saudaraku, kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Yang Allah siapkan sebelumnya. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan sebuah
tujuan yang jelas apa? Tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan baik. Jadi setiap kita, apapun yang kita lakukan, pencapaian apa yang pernah kita raih, jangan lupa ada panggilan hidup yang sudah didesain oleh Tuhan sebelum kita lahir dalam dunia adalah melakukan kebaikan. Di dalam terjemahan The Message adalah to join him in the work he does. Melakukan atau bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, pertanyaan, kalau saya sudah mencapai cita-cita, tapi saya belum melakukan apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 10, apakah saya sudah boleh dikatakan sukses menurut Alkitab? Belum. Belum. Karena sukses menurut Alkitab adalah ketika kita berfungsi sebagaimana blueprint yang sudah Tuhan cetak sebelum kita lahir ke dalam dunia. Yaitu apa? Untuk melakukan kebaikan seperti yang direncanakan sebelum kita lahir. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Saya memakai ilustrasi ini, Bapak Ibu. Handphone itu atau iPhone ini diciptakan oleh almarhum Steve Jobs untuk komunikasi, internet, WA, Facebook, ya kan? Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah HP ini bisa untuk bunuh kecoa? Bisa. Apakah HP ini bisa dipakai untuk membunuh cicak? Bisa, 100%. Kalau ada kecoa di depan saudara, pukul dengan HP saudara, 100% bisa mati. Tetapi kalau orang-orang di Jakarta membeli HP untuk membunuh kecoa, saya yakin sekali almarhum Steve Jobs akan menyesal. Kamu diciptakan, HP diciptakan bukan untuk membunuh kecoa walaupun 100% berhasil. Ini untuk komunikasi. Saya pakai ilustrasi itu untuk menggambarkan. Anda boleh sukses 100%, tetapi kalau belum mengikuti desain awal, yaitu to join him in the work he does, maka kita belum sukses. Menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maka saudara-saudara, sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Amin. Amin, amin, amin. Nah, saudara-saudara, saya baru mendapatkan semacam pencerahan dari Pak Miles Monroe, almarhum juga. Dia mengatakan bahwa kita dikirim oleh Tuhan ke dunia ini untuk menjadi siswa sekolah kebaikan. Kenapa kita dikirim untuk menjadi siswa kebaikan? Karena memang karakter baik kita ini dibentuk supaya pada waktu kita masuk surga, kita bisa mendengar kalimat ini. Sabaslah hambaku surbakti yang baik. Bukan ganteng, Pak. Ya kan? Baik dan setia. Jadi surga memperhitungkan kebaikan. Itulah sebabnya selama kita hidup di dalam dunia, kita dikirim untuk sekolah kebaikan. Haleluya. Maka kebaikan kita diperhitungkan. Saudara-saudara, seorang mengatakan begini, the best way to serve God is serving his people. Cara terbaik melayani Allah adalah melayani umat Allah. Karena apa? Begini, kalau ada orang-orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan, mungkin 2 hari tidak makan, 3 hari galau, sedang menghadapi stres karena PHK. Saya belum pernah melihat ada malaikat dari surga membawa nasi bungkus, atau membawa bantal, atau membawa obat, saudara-saudara. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah untuk menolong orang-orang yang perlu kebaikan Tuhan. Tuhan memakai orang baik. Maka ada ayat firman Tuhan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Maka ada ayat yang mengatakan, menolong orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan. Hanya ada satu ayat yang seperti itu. Saudara-saudara, harusnya kita yang berhutang kepada Tuhan tiap hari, berapa oksigen yang kita hirup, berapa sinar ultraviolet yang kita pakai setiap hari. Harusnya kita yang berhutang kepada Tuhan. Tapi ada satu ayat yang mengatakan, melakukan
atau menolong orang lemah, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, itu kita sedang memiutangi Tuhan. Artinya apa? Harusnya Tuhan yang melakukan kepada orang itu. Tetapi Tuhan memakai orang baik seperti saudara dan saya. Karena apa? Cara Tuhan menolong orang yang perlu kebaikan Allah. Dia memakai orang-orang baik yang memiliki belas kasihan ilahi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, dengan kita berbuat baik, saya mau mengatakan ini. Apa yang kita lakukan waktu kita berbuat baik atau menebar kebaikan, kita sedang berfungsi sebagaimana Allah mendesain kita. Kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kebaikan yang Allah siapkan sebelumnya. Jadi sukses adalah menemukan tujuan hidup. Apa tujuan kita? To join Him in the work He does. Untuk bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Roh Allah ada padaku, memberitakan kabar baik kepada yang kepada orang miskin, membebaskan yang terbelenggu, memberi makan kepada yang lapar, menyembuhkan yang sakit, menyiarkan atau memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Jadi sekarang kita yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Dengan kita melakukan apa yang Yesus lakukan, dengar, waktu kita berbuat baik, ada sukacita dan rasa berguna dalam hidup ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ada orang-orang yang kaya raya yang tahu dan menemukan apa tujuan hidupnya. Mereka tidak segan-segan menyisihkan pendapatannya untuk membangun rumah sakit, untuk membangun sekolah-sekolah, untuk menolong orang-orang yang susah, menjadi filantropi yang berskala dunia atau Indonesia dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya harap kita sedang dalam perjalanan ke sana. Perjalanan apa? Perjalanan dari sukses menuju kepada makna. Kalau belum, mari kita belajar beyond success. Beyond success akan menolong kita untuk bagaimana kita bisa berhasil. Dan kalau saudara-saudara yang sudah punya catatannya, saudara bisa membuka di halaman yang kedua. Saudara akan menemukan sedikit kata sambutan dari Pak John Maxwell. Ya kan? Apakah saudara sudah melihat catatannya? Ya, kita lagi. Sudah? Ya. Ya. Saudara-saudara yang sudah melihat catatannya, saudara akan menemukan komentarnya Pak John Maxwell di situ. Di situ dikatakan bahwa buku ini atau pelajaran ini akan menolong kita membawa perubahan. Mungkin di baris terakhir dari kata sambutannya Pak John Maxwell. Jadi, saya ingin menyambut Anda dalam suatu proses yang menarik. Jika Anda mau berbicara dengan jujur dalam pertemuan-pertemuan ini dan terbuka terhadap perubahan positif, Anda akan kagum pada apa yang dapat terjadi hanya dalam waktu 12 minggu. Anda juga akan terdorong oleh dampak positif yang dapat Anda lakukan pada orang lain. Amin. Jadi, sekarang saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengikuti Beyond Success. Beyond Success adalah round table. Jadi semua berpartisipasi, tidak ada pengkhotbah, tidak ada guru. Yang ada adalah masing-masing ikut terlibat, termasuk mengisi, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita betul-betul jujur dan kita bisa membawa atau memberikan improvement kepada diri sendiri dengan mengevaluasi apa yang tidak ada. Contohnya, pelajaran yang pertama di halaman 3 adalah mengenai sikap, attitude. Ya, sikap. Halaman 3. Ya. Sudah menemukan halaman 3? Ya, sudah. Ya, di halaman 3 Bapak Ibu akan diajari untuk bagaimana kita menjadi orang yang
memiliki sikap yang baik karena sukses kita sangat ditentukan oleh sikap kita. Your attitude bring your altitude atau determine your altitude. Jadi sikap menentukan ketinggian, saudara. Nah, di sini dikatakan dunia yang Anda lihat diwarnai dengan sikap Anda. Sikap adalah pembuat perbedaan. Sikap bukanlah segalanya, tetapi itu adalah satu hal yang dapat membuat perbedaan dalam hidup Anda. Saya minta Pak Surbakti bisa membaca paragraf 1 dan 2, Pak. Ya, ada petunjuknya di sini ya. Kalau saudara membaca, Bapak Ibu, ini cara kita mengadakan round table, ada baca petunjuk. Baca secara bergiliran paragraf di bawah. Saat Anda membaca, garis bawahi gagasan-gagasan yang menarik perhatian Anda. Jadi waktu Anda membaca tadi atau mendengarkan, garis bawahi apa yang menarik, karena itu nanti akan didiskusikan. Pak, mungkin bisa mulai dengan paragraf 1-2, Pak. Yang ini, sikap Anda mempengaruhi, Pak, ya? Ya, ketika Anda memikirkan sikap, mulai dari situ. Sikap Anda, ya? Ya, di atasnya itu, Pak. Atasnya, ya? Ya. Saya kurang menemukan yang atasnya sikap Anda adalah pilihan yang Anda buat gitu, Pak. Oke. Boleh dari situ. Saya bacakan sampai ke sikap Anda nanti. Ketika Anda memikirkan sikap, apa yang terlintas di dalam pikiran? Anda mungkin tidak dapat dengan mudah mendefinisikan sikap, tetapi Anda tahu sikap yang baik atau buruk ketika Anda melihatnya. Silakan, Pak. Paragraf berikutnya. Sikap Anda mewarnai setiap aspek itu, Pak. Ya, betul. Silakan. Ya. Sikap Anda mewarnai setiap aspek kehidupan Anda, itu seperti kuas pikiran. Kuas itu dapat melukis segalanya dengan warna cerah dan penuh semangat, menciptakan sebuah mahakarya atau dapat membuat segalanya gelap dan suram. Jika Anda melihat kehidupan orang-orang dalam segala profesi yang mencapai kesuksesan langgeng, Anda akan menemukan bahwa mereka hampir selalu memiliki pandangan positif tentang kehidupan. Terus, Pak, terus sampai paragraf berikutnya. Oke, baik, Pak. Nah. Memiliki sikap positif penting. Ini tidak hanya menentukan tingkat kepuasan Anda sebagai seorang manusia, tetapi juga berdampak pada cara orang lain berinteraksi dengan Anda. Ya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa artinya menjadi positif, pikirkanlah tentang hal ini. Baik, Pak, tunjuk siapa, Pak Bambang. Sekarang Bapak tunjuk siapa yang Bapak inginkan untuk membaca paragraf berikutnya. Sikap Bapak, Anda adalah itu. Pak, tunjuk siapa, silakan. Bapak Surbakti. Silakan. Ya. Oke. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang menjadi positif, pikirkanlah tentang hal-hal ini. Sikap Anda adalah pilihan yang Anda buat. Orang-orang biasa menghendaki menunggu orang lain agar memotivasi mereka. Mereka tergoda untuk percaya bahwa keadaan mereka bertanggung jawab atas cara mereka berpikir dan merasakan. Pada kenyataannya, sikap selalu merupakan pilihan. Sesungguhnya meskipun kita tidak dapat mengendalikan banyak keadaan, kita selalu dapat mengontrol sikap dan memilih suatu sikap positif, membuat keadaan apapun terlihat lebih baik. Ketika Anda memiliki sikap, Anda mengendalikan suatu aspek penting dalam hidup Anda daripada ada terpotong Pak sedikit. Ya, daripada hanya membiarkan hidup mengendalikan Anda. Ya, silakan Bapak tunjuk satu orang untuk yang berikutnya, paragraf berikutnya. Pak Irwan Setiawan. Baca apa, Pak? Ya, bagian refleksi, Pak.
paragraf yang berikutnya, sikap Ya. Anda Ya. mendahului tindakan Anda itu, Pak. Ya. Atau betul, sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda, Pak. Ada di halaman 4 awal di atas. Ya, Oke, bisa saya bantu, Pak ya. Ya. Oke, siap, ya. Sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda. Ketika Anda memilih untuk fokus pada hal positif di lingkungan sekitar, Anda cenderung melihat hal-hal yang lebih positif. Memilih sikap positif tentang situasi Anda saat ini memungkinkan Anda melihat keadaan di masa depan dalam cahaya positif. Sikap Anda pada saat ini mewarnai perspektif Anda baik sekarang maupun di masa mendatang. Lanjut. Oke. Pak Bambang setuju salah satu. Siapa? Yang belum? Ya. Pak Steve, apakah punya makalah Pak Steve? Belum punya, Pak. Oh, belum punya. Oke. Belum punya. Yang saya nggak bisa buka nih Pak Bambang. Yang saya nggak Oke. bisa buka. Oke, Oke, baik. ya Ibu Tabita bisa membuka? Di Kalau unmute enggak ya dulu. saya lanjutkan ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Saya Bentar, supaya kita karena ini kita lagi belajar, Pak. Biar Oke. kita nanti tahu prosesnya. Ibu Tabita bisa membaca paragraf Saya sikap berusaha. Anda mendahului tindakan Anda? Di scan berapa ya? Di halaman Oke. 4, Yang paragraf Oke. 2. yang Sikap Anda halaman adalah kedua ya, Bu? pilihan. Sikap Anda adalah pilihan yang Anda buat. Sikap Anda mendahului tindakan Anda. Paragraf di halaman 4, paragraf 2. Jadi kiriman lembar kedua dari Pak Surbakti itu, Bu Tabita. Ya. Saya ada di sikap. Sikap Anda mewarnai. Saya boleh tolong, Pak? Boleh. Silakan ya. Nah, saya tolong ya. Sikap Anda mendahului tindakan Anda. Ya, betul. Terus lanjut. Silakan. Tindakan selalu merupakan ekspresi yang keluar dari perasaan batin. Ya. Perasaan batin Anda. Apa yang Anda rasakan tentang keadaan atau situasi tertentu akan mempengaruhi cara Anda bereaksi terhadapnya. Saat mengubah apa yang Anda rasakan, Anda mengubah cara bertindak. Dengan memilih sikap positif, mempermudah Anda untuk memilih tindakan positif. Hal ini sering menuntun pada hasil yang positif. Sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Sikap Anda mengenai orang-orang akan mempengaruhi hubungan Anda dengan mereka. Jika Anda mulai dengan sikap positif tentang seseorang, Anda akan cenderung berfokus pada semua kualitas negatif mereka. Sikap positif tentang seseorang menyebabkan Anda fokus pada kualitas positif mereka. Dengan memilih untuk melihat seseorang dalam cahaya positif, Anda akan bertindak dengan cara yang positif terhadap mereka. Mereka biasanya akan menanggapi dengan cara yang sama. Ya, sampai situ aja Ibu. Sampai situ aja. Gantian. Saya minta Pak Joksen Pardosi sudah ada materinya, Pak. Baik Pak Paulus, ini saya belum bisa pin atau belum bisa saya buka kemarin ya. Maaf dulu, Pak. Belum. Pak Yuliman bisa membaca sikap Anda mengubah hasil Anda? Belum ada, Pak. Saya bisa, Pak. Saya bisa. Oke, yang bisa baca silakan. Baik, saya Alamsar Silaban ya. Saya teruskan sikap Anda mengubah hasil Anda. Dalam bukunya The Winning Attitude, John C. Maxwell menyatakan, sikap kita di awal suatu tugas akan memengaruhi hasilnya lebih dari apapun. Ya. Apakah Anda memilih untuk bergembira tentang suatu tugas atau memilih untuk percaya pada kemampuan Anda untuk menyelesaikannya? Sikap yang positif mengizinkan Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik. Hal itu membuat interaksi tim berjalan lebih lancar dan sangat sering. Hal itu memberikan hasil yang Anda inginkan. Mengharapkan yang terbaik biasanya menghasilkan yang terbaik.
Mengawali dengan berpikir secara positif sangat penting untuk meraih kesuksesan. Ya. Demikian, Pak. Pak, tunjuk satu orang untuk membaca manfaat bersikap positif, Pak. Siapa menurut Pak Lamsar? Siapa yang Bapak tunjuk? Baik, silakan Ibu Ira Loke kalau mendengar. Iya. Ibu Ira. Mungkin banyak yang belum siap materinya, Pak. Belum siap. Kalau begitu, Pak Lamsar lanjutkan. Manfaat. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan. Manfaat. Saat Anda mengembangkan sikap positif, Anda merasakan manfaat berikut ini. Pertama, Anda merasa senang dan lebih menikmati hidup. Yang kedua, Anda menginspirasi yang lain untuk meraih lebih bersama-sama. Yang ketiga, Anda menarik orang-orang yang memperlihatkan kualitas yang sama. Yang keempat, Anda melihat kesempatan di setiap situasi. Kelima, Anda biasanya memperlihatkan rasa syukur terhadap orang lain. Yang keenam, Anda terus mendorong hingga Anda berhasil. Amin. Amin. Saya mau minta, apakah Ibu Ira Loke bisa membaca langkah untuk diikuti yang bagian pertama? Kayaknya Ibu Nur Martondang udah siap itu. Boleh, silakan. Siapa aja yang sudah siap? Coba baca ini. Martondang, silakan. Langkah untuk diikuti. Bisa Ya, lanjut, Pak? langkah untuk diikuti. 1. Bicaralah pada diri sendiri. Orang yang terpenting untuk didengarkan adalah diri Anda sendiri. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri tentang situasi Anda adalah baik merupakan jangkar yang menahan Anda atau layar yang mendorong Anda maju. Pilihlah untuk berpikir positif. Ketika pikiran positif muncul, tanggapilah dengan positif. Katakan pada diri sendiri sesuatu yang positif sebagai jawaban. Jangan biarkan suara negatif di dalam pikiran Anda mempengaruhi Anda untuk melihat hal-hal secara negatif. Segera temukanlah yang positif dalam situasi itu sebelum bergerak maju. Ingat, Anda dapat memilih apa yang Anda pikirkan. Pilih hubungan positif daripada yang negatif. Pikirkan tentang orang-orang yang banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Apakah sikap mereka pada dasarnya positif atau negatif? Sikap itu menular. Jadi Anda harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang yang memilih untuk berpikir positif. Kesediaan mereka untuk melihat yang baik dalam suatu situasi akan mendorong Anda untuk membuat pilihan yang sama. Jika keadaan Anda tidak memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menghindari orang negatif, carilah orang positif dan habiskan waktu bersama mereka untuk melawan pengaruh negatif dalam hidup Anda. Siapa yang membaca paragraf terakhir nih? Nomor 3. Baik, Pak. Ya, silakan. Beri makan iman Anda. Ya, silakan. Buat ketakutan Anda kelaparan. Buat ketakutan Anda kelaparan. Memilih sikap positif itu menantang Anda awalnya ini sangat sulit jika Anda belum mengisi pikiran Anda dengan input positif. Jika Anda mengalami kelaparan akan sesuatu yang positif, maka Anda perlu mulai memberi makan diri sendiri, makanan kesehatan, materi, motivasi secara teratur. Baca buku yang mendorong sikap positif. Dengarkan untuk menegaskan pesan. Semakin negatif Anda, semakin lama waktu untuk mengubah sikap Anda. Tetapi jika Anda mengonsumsi makanan kesehatan yang stabil dari makanan mental yang benar, Anda bisa menjadi seorang pemikir positif. Oke, jadi setelah paragraf selesai dan diharapkan tadi kalau seandainya sudah punya bukunya atau punya note-nya, pada waktu Bapak Ibu membaca paragraf yang Bapak Ibu baca itu, kalau ada sesuatu yang menemplak, ada pelajaran yang mengena, ada sesuatu yang digarisbawahi, itu sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu. Nah, sekarang di berikutnya adalah kita mengadakan refleksi dan memberikan respon.
Nah, inilah sebabnya di dalam Beyond Success Roundtable semua punya giliran untuk bicara. Semua punya giliran untuk memberikan pendapatnya. Ya, pilih yang telah Anda garis bawahi sesuatu yang penting bagi Anda. Luangkan 1 menit untuk memberitahu setiap orang apa yang telah Anda pilih dan mengapa itu penting bagi Anda. Jadi, bagian ini sekarang, Bapak Ibu tadi kan sudah mendengar, yang tidak sempat membaca paragraf, ada enggak yang dibacakan tadi yang mengena, Bapak Ibu? Yang mengena, aduh, ini bagiannya. Kemudian mengapa? Jelas ya? Ini contoh. Buat saya tadi, buat saya yang saya garis bawahi, sikap itu menular. Sikap itu menular. Jadi kalau saya punya sikap positif, berarti saya menularkan hal-hal yang positif. Kalau saya sikapnya negatif, saya sedang menularkan hal-hal yang negatif. Itu bagi saya. Pak Surbakti, apa yang Bapak garis bawahi? Ya, sikap itu ya harus memang kita buat pilihan. Karena sikap kita menentukan ya, bagaimana pilihan itu. Kalau kita memilih negatif, ya tentu negatif juga yang akan terpancar. Tapi kalau buat pilihan positif, ya akan itu yang juga terpancar. Itu dari saya, Pak. Pak Bambang, apa yang Bapak garis bawahi dengan membaca paragraf tadi? Ya, memang saya akui saya tidak 100% bisa mempunyai sikap positif. Ada suatu saat tertentu, khususnya dalam hal pada waktu saya tertekan, itu muncullah sikap negatif saya. Ya, emosional. Itu, ya. Pak. Pak tunjuk siapa supaya mengutarakan pendapatnya juga. Silakan. Oke. Semua di sini tidak ada salah benar karena ini adalah refleksi dan respon. Silakan. Ibu Ira, saya ingin dengar responnya Ibu Ira, sikap positif negatif. Halo Ibu Ira. Halo. Nah, sekarang Ibu Tabita sajalah. Ayo, Ibu Tabita. Yes. Komentar Ibu Tabita. Ya, saya juga kaget tadi mendengar bahwa sikap saya dipengaruhi orang di sekitar atau saya dipengaruhi orang di sekitar. Ya. Ya, jadi lingkungan. Saya langsung ingat, wah, dengan siapa saya bergaul? Ya. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya berinteraksi? Betul. Lalu ini yang memang sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda. Saya pikir sebaliknya, pandangan itulah yang muncul dalam sikap. Ya, baik. Jadi artinya apa yang saya pikirkan itu yang saya lakukan. Rupanya ini terbalik. Atau bagaimana itu? Ya, baik. Sekarang Ibu tunjuk siapa supaya ada refleksi. Apa yang penting tadi yang digarisbawahi, mengapa digarisbawahi? Silakan. Tentunya yang sudah punya bahan tadi ya. Bapak, ada Ibu Kori Siagian? Mungkin belum ada bahan tadi ya. Yang ada Ibu Rina. Oh ya, Ibu Rina. Ibu Rina sudah punya bahan tadi. Silahkan Ibu Rina. Iya, saya mengalami di dalam seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita punya sikap positif itu menular kepada kawan-kawan kita yang lain. Berapa hari yang lalu kami ada Zoom, terus saya kasih tahu sama teman-teman, karena kita sudah lama sekali tidak Zoom, sepertinya tiada kehangatan. Jadi saya punya pemimpin, terus dia tanggapi dengan baik. Jadi di dalam kami berzoom bersama-sama, rupanya sikap kita itu menentukan. Nah, itu tadilah kalau kita punya pikiran yang positif, menularkan yang positif juga. Tapi Pak, kalau kita ada macam Pak Heru bilang tadi, kalau kita ada masalah atau maaf katalah ada berselisih paham dengan seseorang lah atau sesiapa saja, atasankah atau bawahan, kadang kita cepat
apa Pak? Cepat kita ingat yang tidak baiknya Pak. Ya, ya. Baik, Nah, makanya jadi- sikap kita sangat menentukan tadi. Iya, Sikap jadi kita, bagaimana itu respon Pak? kita. Oh, Ya, itu itu nanti. yang- Jadi itu nanti di pembahasan yang berikutnya. Sekarang Ibu tunjuk siapa supaya mengutarakan yang digarisbawahi dari paragraf-paragraf tadi, bagian mana dan mengapa itu digarisbawahi. Silakan. Ibu tunjuk Pak siapa? Tarigan. Pak Tarigan, Robert Tarigan. Silakan Pak Trigan. Unmute. Saya belum punya bahan, tapi kalau bertanya boleh, Pak. Belum dulu Pak nanti. Jadi kita sifatnya untuk ini semua punya kesempatan untuk 1 menit memberikan refleksi. Apa yang didengar, mengapa digarisbawahi. Kalau belum, tidak apa-apa Pak, kita maklumi. Ibu Ira mungkin. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya sangat diberkati ya pemaparannya tadi. Memang sikap kita itu mempengaruhi lingkungan. Apalagi saya setiap pagi itu setiap mau berangkat sekolah, karena saya satu-satunya guru yang beragama Kristen, saya itu bergumul. Saya berdoa, Tuhan, setiap apapun pergumulan saya, jangan sampai saya mempengaruhi suasana hati saya, mempengaruhi teman-teman saya di sekolah. Saya harus berpikiran bahwa saya harus tetap menjadi berkat apapun yang terjadi dalam hidup saya. Jadi saya setiap mau berangkat itu saya berdoa, Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat di sekolah. Dan puji Tuhan di sekolah itu, kalau teman-teman saya bilang, kalau Bu Ira tidak datang 1 hari, sekolah itu, kantor itu serasa di kuburan katanya. Sepi. Jadi saya tadi ya, memang betul ya, sikap kita mempengaruhi. Jangan sampai kita yang dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kita ya sebagai anak Tuhan yang harus mempengaruhi lingkungan di mana kita berada. Intinya Baik, sini Ibu, mungkin bisa dilempar ke yang lain supaya masing-masing dapat bagian. Siapa lagi ya? Bagus. Filipus. Oh, masih Pak Tarigan itu ya? Pak Lamsar angkat jempol tadi. Pak Lamsar. Ya, silakan Pak. Siap. Saya mengerti di sini bahwa dengan sikap positiflah kita untuk boleh mengizinkan kita melakukan yang terbaik. Sikap positif mengizinkan Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik, begitu Pak. Ya, baik. Pak, tunjuk siapa nih? Ada teman yang ditunjuk? Mungkin Pak Irwan kali. Pak Irwan ada bahannya. Ya, Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Pak Irwan. Ya, sorry belum terbuka mic-nya. Ya, silakan Pak. Jadi, iya, memang setiap saat kita kan dihadapkan oleh pilihan-pilihan ya. Jadi, saya selalu berpikir, kalau saya tipe orang yang berpikir menilai gitu, apakah hal ini berguna, baik atau tidak, atau menghasilkan kebaikan, apa justru menghasilkan keburukan. Jadi benar kalau hal-hal negatif itu sebenarnya adalah pasti negatif, namanya juga negatif ya, mengurangi hal-hal yang baik gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita mengalahkan diri sendiri lah. Perjuangan kita adalah mengalahkan diri sendiri, sikap-sikap negatif kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut, nanti supaya yang belum kebagian, karena waktu ini harusnya memang semua masing-masing dapat bagian. Makanya biasanya ini dibatasi maksimal 12 orang. Tapi karena kita yang hadir banyak, supaya waktunya tidak berlarut-larut, mari kita masuk ke evaluasi dan langkah aksi. Ya kan? Di dalam evaluasi dan langkah aksi, masing-masing jujur. Jujur ya. Nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10. Jadi nilai sikapmu sendiri. Kau sikapnya baik atau tidak baik selama ini. Berani menilai diri sendiri? Satu sangat tidak baik, 10 baik sekali, ya kan? Kemudian di dalam catatan itu ada di halaman 5, ya.
di halaman 6. Di halaman 6 ada sebetulnya. Nah, kalau belum dapat catatan semuanya, Pak, mungkin nanti pertemuan berikutnya harus sudah ada di tangan semua yang ikut supaya semua bisa mengikuti ini. Ya, kemudian setelah dinilai sikapku kok misalkan kurang, misalkan masih 4, 5. Ada pertanyaan, mengapa Anda memberikan penilaian ini pada diri Anda sendiri? Mengapa kok 5? Ya kan? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, manfaat apa yang Anda dapatkan dengan memperbaiki penilaian Anda? Ya kan, kita tahu. Saya misalkan orangnya apa? Sulit untuk mendengar. Ya kan? Kalau ada orang ngomong, pengen cepet-cepet ngomong, misalkan aja. Jadi, tidak sabaran, sampai kadang-kadang bertengkar gara itu dengan pasangan hidup misalkan. Maka, sikap itu harus saya perbaiki. Karena kalau tidak, kemungkinan besar, saya akan membawa masalah di mana-mana. Nah, kemudian di berikutnya, ada pertanyaan, siapakah yang Anda kenal yang mencontohkan kualitas ini? Apa yang paling Anda kagumi tentang orang itu? Adakah orang yang orangnya sabar, mau mendengar, tidak gampang emosi, yang bisa menjadi contoh? Saya ada, dosen saya dulu waktu di sekolah Alkitab, ini contohnya. Diisi di situ. Kemudian langkah aksi khusus yang dapat Anda ambil segera, yang dapat memperbaiki nilai Anda apa? Nah, setelah evaluasi itu, kita tahu sikapku kayak apa yang harus saya perbaiki, adakah contoh, kemudian manfaat apa yang saya bisa dapatkan dari memperbaiki sikap itu, aksi apa yang saya lakukan. Nah, ini setiap topik, semua kita diminta untuk mengevaluasi diri tadi. Jadi, walaupun tadi saya sudah melihat ada beberapa yang berani mengevaluasi diri, tetapi inilah cara kita duduk bersama dengan jujur, kita memperbaiki sikap. Karena sikap menentukan hasil akhir kita tadi dikatakan. Ya kan, istilahnya Pak John Maxwell, sikapmu itu bisa menjadi nabimu. Artinya apa? Sikap meramalkan nasib hidup akhir kita. Coba kalau Bapak Ibu lihat orang yang sikapnya bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Apa kata kita Pak Amsal? Nasibnya apa besok? M-I-S-K-I-N. Miskin. Udah ada itu, ya kan? Jadi itulah sebabnya di dalam materi Beyond Success, masing-masing harus terbuka, jujur, tidak boleh tidak jujur, karena pada akhirnya kita semua yang akan mendapatkan manfaat dari ini. Jadi saya mau minta Pak Subakti dulu, Pak. Kalau Bapak suruh menilai sikap Bapak, baik sekali, masih ada kurang baik, cukup baik, Pak kasih nilai berapa? Nah, 7, Pak. 7? Adakah sikap yang perlu Bapak perbaiki? Ada. Bagian mana? Ya. Contoh. Ya, ada kalanya kurang sabar, Pak. Kurang sabar. Ya. Pak punya guru enggak? Orang yang Bapak anggap, wah dia sabarnya bukan main, saya harus belajar dari dia. Ada, Pak. Ya. Cuman orangnya enggak dalam kelompok kita ini, Pak. Ya. Pak, action plan-nya apa? Untuk Bapak memperbaiki sikap sabar, apa yang harus Bapak lakukan? Ya, saya membangun hubungan dengan dia dan bertanya dan mencontoh dan juga dengar kesaksiannya bagaimana bisa seperti itu, Pak. Thank you. Ini contoh. Jadi kita masing-masing punya langkah untuk bagaimana merefleksikan kemudian membuat aksi. Pak Joksen, coba Bapak dari tadi senyum, mungkin Pak sudah menemukan juga nilai sikap Bapak berapa, Pak? Tidak perlu malu. Di unmute. Ya, ini saya sangat menarik. Kebetulan bahan ini tentang sudah dibicarakan positif dan negatif. Cuman tadi bahan ini baru di print, jadi saya masih perlu belajar, Pak. Jadi belum saya baca sebelumnya. Jadi tentang tadi apa yang disampaikan Bapak,
Saya masih kurang jelas tadi Pak, walaupun tadi Pak Surbakti sepertinya tadi nilai 7 ada kesabaran, seperti saya tadi evaluasi, cuman kurang paham, coba sekali lagi Pak. Jadi gini, sikap kita itu menentukan segalanya. Walaupun bukan segalanya, sikap bukan segalanya, tapi sikap menentukan akhir hidup kita. Sikap menentukan kebahagiaan kita. Sikapmu adalah nabimu. Nah, kita semua, jujur, saya punya kelemahan dalam beberapa sikap. Nah, kita akan jujur. Contoh, saya ini orangnya pemarah misalkan. Atau gampang emosi, ya. Sehingga saya tidak sabar seperti tadi. Atau malas, itu sikap. Malas itu sikap, Pak. Itu bukan masalah roh. Jadi mau diusir 100 pendeta tidak akan keluar. Ya kan? Jadi, menurut Bapak, kalau bicara mengenai sikap, ada bagian-bagian sikap yang Bapak merasa, aduh, saya harus berubah. Ada enggak? Oh ya, itu pasti Pak. Jadi kalau dalam hal itu Pak, saya sangat setuju bagaimana sikap-sikap selama saya ini, kadang-kadang jujur-jujur saja, memang saya kurang sabar, maunya cepat, walaupun itu kadang salah. Nah di situ, nah jadi, tapi setelah ada pembahasan ini, ya penting suatu ke depan. Bagaimana kita supaya berpikir positif sehingga setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa benar, karena ketika kita tidak ada di dalam kesabaran atau ketelitian dan juga kemampuan kita di dalam melaksanakan suatu tugas dengan teliti, ya tentu itu pasti hasilnya akan gagal atau katakan negatif. Tetapi ketika saya berpikir dengan positif, nah kemudian saya bisa lebih hati-hati, tidak terlalu ceroboh dalam arti tidak sabar, ya perlu saya koreksi diri supaya saya ke depan akan lebih menentukan supaya saya sukses di dalamnya. Mungkin seperti itu Pak, mungkin untuk sementara ini Pak. Ya. Jadi dalam Beyond Success, setelah kita setiap kali membahas, kita melakukan refleksi diri. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa langkah perbaikannya, seperti itu. Pak Bambang, bisa sampaikan kepada kita apa? Saya mirip dengan Pak Surbakti ya, saya nomor 7. Ya, kelemahan saya itu yaitu ketidaksabaran, apalagi kalau melihat tim saya itu, apalagi anak buah saya itu berbuat kesalahan, kemudian juga sudah kita jelas. Awalnya saya sabar menjelaskannya, tapi ngeyel ya sudah. Akhirnya saya kadang emosi atau sering kadang-kadang saya ambil alih pekerjaan dia. Itu. Jadi langkah perbaikannya apa? Langkah perbaikannya adalah saya harus sabar menjelaskan, tidak emosional kepada anak buah saya itu, kemudian mendidik dia sambil tentunya memberi contoh bagaimana seharusnya. Tapi tetap jangan emosional, karena kadang-kadang saya emosional itu yang membuat anak buah saya jadi shock, akhirnya jadi patah hati, Pak. Itu ya. Saran saya Pak, kalau mau marah hitung 1 sampai 1000 dulu, baru marah. Jadi memang secara umum ya seperti orang Kingdom Family itu pasti menilai saya itu adalah orang yang sabar. Pada suatu saat saya tertusuk hatinya, baru kelihatan singa saya, Pak. Ya, baik. Thank you Pak. Ibu Kori Siagian, Ibu, apa sikap yang perlu kira-kira diperbaiki? Tadi yang masih kurang, yang perlu diperbaiki. Sampai Kori buka mainnya Kori. Ibu unmute dulu ininya. Ya, silakan Ibu. Kalau saya juga terbiasa mau buru-buru terus, kurang sabar. Kurang sabar. Orang kurang sabar. Jadi kalau setelah itu saya akan merasakan kerugian. Ya. Langkah perbaikannya? Langkah perbaikannya ya harus banyak lagi bergaul dengan firman. Ya. Juga mawas dirilah supaya tambah sabar, bukan dia katakan pemarah tapi pendoa yang sabar gitu. Baik, luar biasa. Pak Pendeta Calvin Sinain, silakan Pak.
Ya, Pak Paulus, terima kasih. Kita pernah ketemu di Bali di tempat Bapak, dan saya bersyukur karena Bapak ada di sini. Thank you, ya. Ya, Bapak tahu kan saya orang Kupang. Jadi kelemahan saya adalah kurang sabar, reaktif. Karena kebanyakan daging sei. Nah, saya orang kurang sabar. Jadi sebagai saya sampai hari ini saya jarang khotbah tentang kesabaran. Karena di dalam homiletika practice what you pray. Kita harus memperhatikan apa yang sesuai dengan perkataan kita. Jadi saya tidak pernah atau jarang sekali khotbah dan kesabaran. Karena saya orang tidak begitu sabar. Terlalu reaktif. Karena saya adalah seorang apologet. Jadi kalau saya benar, saya tidak mau disalahkan. Tetapi kalau saya salah, pasti saya anak kecil pun silakan berbicara. Nah, sedangkan apa namanya positifnya langkah perbaikannya? Ya, itu negatifnya Pak ya. Positifnya adalah saya suka mendengar. Dan langkah perbaikannya saya selalu belajar dari pribadi yang agung dalam diri saya adalah Yesus dengan firman-Nya 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita siapa mengatakan dalam Kristus maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Hukumnya wajib. Jadi saya selalu belajar malu di hadapan Tuhan dan belajar dan itu ternyata bisa. Dan saya dalam hal ini tidak berani menentukan nilai saya berapa, negatifnya berapa, positifnya berapa. Karena itu berimbang. Tapi secara perlahan-lahan saya belajar dari karakter Yesus itu luar biasa. Thank you, Pak. Itu, ya, terima kasih Pak Paulus sudah jadi berkat buat kami. Amin. Sampai ketemu di Bali, Pak. Ya, kita tunggu ya nanti. Mungkin pelajaran 12 atau 13 pelajaran 10, 11, 12 dijalankan di Bali. Semua datang ke Bali. Ya. Amin. Amin. Siap, Pak. Siap. Ya, kita ada kamar, Pak. Kamar gratis, tiket bayar sendiri-sendiri ya. Iya, saya tahu. Waktu saya menikmati tempat Bapak, ya, luar biasa. Baik, Pak Pendeta Jautar, Pak Pendeta Muda Jautar, Pak. Silakan, Pak. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, puji Tuhan bisa bergabung dengan grup ini. Ya. Saya memang mendapat banyak hal yang Bapak jelaskan tadi dari pandangan Bapak John Maxwell. Ya. Dan memang sudah lama saya baca buku ini. Tapi saya sendiri, saya orang Batak. Orang Batak itu kan biasanya emosinya meledak-meledak. Tetapi kalau saya sendiri jadi terbalik. Dan banyak orang mengatakan kamu bukan seperti orang Batak. Tapi seperti orang Jawa. Oh, kebanyakan tahu tempe berarti? Ya. Sudah waktu tri itu, sudah waktu tri. Jadi kalau di samping kiri kanan saya itu sudah kayak kebakaran jenggot, ya saya nggak bakalan terpengaruh. Kalaupun dia sampai gimana meledak marahnya itu, ya saya nggak terpengaruh. Saya tetap tenang. Saya bisa memikirkan apa yang dipikirkan, tapi setelah adem, baru saya bisa ngomong dan dia yang membuat dia sadar. Artinya, berarti itu kelebihan Bapak, bukan kelemahan sikap. Tapi kalau menurut Bapak, sikap mana yang menurut Bapak dalam hidup saya harus berubah? Kira-kira sikap apa? Oh, ada cuma satu memang. Kalau saya ini kekurangan saya luar biasa. Bukan. Yang luar biasa itu Tuhan. Hanya satu, Pak. Anak didik saya atau katakanlah di gereja ini ada anak-anak rohani saya, sudah saya jelasin 2-3 kali, dia tidak ngerti-ngerti, dia juga tidak mau diajarin, ya saya biarkan. Cuek jadinya. Ya, saya biarkan dulu sampai dia penasaran. Akhirnya saya ambil alih pekerjaannya itu. Tapi suatu saat dia akan nanya, dia akan seperti penasaran, baru di situ saya jelaskan. Baru setelah dia ngerti, baru dia kerjakan lagi, dan akhirnya dia bertumbuh dengan baik. Artinya kalau anak rohani itu saya ajarin, dia nggak mau, dia agak cuek, dia agak bagaimana, ya saya biarin. Ya, oke. Itu kelemahan saya, Pak. Baik, jadi akhirnya udah masa bodoh lah, terserah gitu. Ya. Oke, thank you Pak.
Pak Muhtar Arifin. Silakan Pak. Salam semua. Ya. Ya, kayaknya semua rata-rata di ketidaksabaran ya. Saya juga seperti itu ya. Juga apa itu karena karena asal usul, Pak? Asal usul kali ya. Nenek moyang. Saya juga begitu sama anak-anak karena saya orangnya agak disiplin juga, tegas gitu ya, tapi ya anak-anak bilang ya selalu bilang sabar gitu. Sabar. Saya nggak tahu apakah memang anak-anak milenial yang seperti itu gitu. Kita suruh begini, ya selalu bilang sabar, tapi nggak dilakukan ya. Jadi kita orangnya ya agak sedikit timbul emosi jadinya. Jadi saya kira memang inilah kelemahan saya juga. Mungkin mereka juga mengajar kita untuk lebih lagi sabar. Tapi kembali lagi tadi dengan anak-anak milenial seperti itu ya, kita harus beradaptasi juga ternyata gitu ya, bahwa mereka ini kadang-kadang ya mereka akan kerjakan juga, tapi sabarnya itu kita nggak kuat gitu loh. Maksudnya kadang-kadang sabar itu ya setiap kita suruh pasti sabar, memang dikerjakan gitu ya. Tapi ya inilah kelemahan saya pengen juga ya artinya memperbaiki ke depan lebih lagi menahan kesabaran ini gitu ya. Dan satu lagi itu masalah on time gitu ya. Kadang-kadang saya paling nggak ini juga dengan tidak on time, misalnya di gereja dimanapun semua. Ya, kadang-kadang kita sudah bikin schedule, orang nggak on time, di situ saya mulai timbul ini gitu ya. Ya. Entahlah itu emosi atau apa, bukan emosi, cuma kita tahan juga, cuman ya kadang-kadang seperti itu gitu ya. Jadi tentang kedisiplinan waktu gitu. Thank you, Pak. Iya. Ibu Olga bisa masuk. Karakter sikap mana yang masih menjadi pengawasan atau masih menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki? Silakan Ibu. Oke. Tidak ada tanggapan. Ibu Cindy? Halo? Pak Maxen. Oh, Ibu Cindy sudah. Ibu Cindy silakan. Sikap apa yang menurut Ibu nilainya masih kurang dan perlu diperbaiki? Silakan Bu. Saya masih kurang dalam untuk memaafkan saya udah bisa, cuman kelemahannya ya itu ya kurang sama kesabaran. Saya udah dilatih untuk lebih sabar lagi, dan sekarang saya diri saya ini masih ada kekurangannya masih. Baik, jadi masih ada artinya dan harus ada langkah perbaikannya. Pak Irwan, kami ingin dengar Pak Irwan. Bisa connect? Ya Pak. Ya silakan Terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan sih Pak, belajar ya dari pengalaman. Betul. Untuk merubah sikap tuh kita perlu kerendahan hati ya. Kalau yang saya rasakan bagaimana kita selalu mau mendengar orang lain, memperhatikan orang lain. Dengan gitu kita bisa belajar. Saya pribadi orangnya easy going sih Pak. Gampang menyerap situasi. Jadi ya kalau dibilang kesulitan atau permasalahan ya saya selalu berusaha untuk menyesuaikan diri lah Pak dengan lingkungan gitu. Ya paling kelemahan saya adalah kekurang tekun aja Pak. Kurang tekun. Ya, determination, kurang tekun. Thank you Pak. Ya, makasih, ada yang bilang begini Pak, kalau pengen tahu kekurangan kita seperti apa, tanyalah pasanganmu. Bener nggak Pak kira-kira? Iya betul ya. Karena ternyata pernikahan itu sekolah karakter yang paling bagus katanya Pak. Iya betul benar, setuju Pak. Itu guru saya nomor 1 istri saya. Ya, jadi semua istri-istri juga ketahuan ya kan. Pernah mendengar kalimat ini dalam pernikahan? Kapan kamu berubah? Pernah dengar itu?
Oh, pernah Pak. Pernah. Nah, disitulah kita tahu. Iya. Disitulah kita tahu bagian sikap kita yang kadang-kadang kita lengah, kita tidak menyadari sampai ada orang yang memberitahukan kepada kita. Dan kadang-kadang kita marah, Pak. Saya juga termasuk. Kadang-kadang kamu ini kurang peduli. Siapa bilang saya kurang peduli? Padahal memang saya kurang peduli. karena gengsi kadang-kadang kita coba untuk membela diri gitu. Ya kan? Iya Pak. Baik, Jadi, ada yang Kalau saya beda Pak, kalau ada kata-kata teguran, sukan, apalagi hal-hal yang baru, saya senang, saya perhatikan, Saya istri ngomong, kamu gini-gini, nah, ada PR, jadi ada masukan baru. Iya. Thank you. Pak. Jadi improve terus. Paulus memang benar loh, istri kita yang paling tahu. Jadi istri saya sering melihat saya punya karakter Kristus, tapi juga sering juga melihat saya punya karakter singa, Pak. Ya. Baik. Ya. Kita harus. Tapi Pak Heru udah banyak berubah lah dia. Sejak di Kingdom dia banyak berubah dia. Thank you. Nah, inilah bedanya leadership development atau leadership training yang Pak John Maxwell punya, yang membedakan antara equip dengan beyond success. Yang sedang kita ikuti adalah materi beyond success atau melampaui kesuksesan atau keberhasilan. Nah, di dalam materi ini Bapak bisa mengadakan seperti ini, persis. Dengan staf, dengan pendeta, dengan teman, dengan karyawan yang kita mau memperbaiki bagian-bagian seperti karakter, cara bagaimana kita berhubungan dengan orang, dan materi-materi yang lain. Sehingga kita langsung ada evaluasi dan action. Nah, kalau seminar 6 sesi 1 hari, belum tentu kita bisa memasukkan semua materi, karena terlalu banyak juga tidak bisa menyerap. Tapi beyond success, cukup dilakukan 1 jam sebetulnya, maksimal 12 orang, dan Bapak Ibu, caranya seperti ini. Kita buka dengan doa, nyanyi 1 lagu, masing-masing membaca paragraf, masing-masing mengevaluasi, kemudian masing-masing sharing. Dengan sharing, kita sedang menginternalkan kebenaran yang sedang kita cerna hari ini. Contoh tadi, dengan siapa kita bergaul akan menentukan masa depan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita pendeta yang punya burung beo. Pernah dengar kan? Belum. Pak, belum pernah. Jadi ada pendeta punya burung beo karena dia sudah bilang haleluya, haleluya. Jadi burung beonya ini tahu kalau pendetanya datang dari pelayanan masuk rumah, langsung burung beonya bunyi haleluya, haleluya. Dia tahu, ya kan? Luar biasa. Jadi waduh, orang pada kagum, jemaatnya pun kagum. Dan setiap kali ada pertemuan di rumah pendeta, ini burung beo paling rohani. Nah, 1 kali burung beo itu sewa sopir. Dia punya sopir yang belum bertobat. Nah, sopirnya ini kadang-kadang kalau lewat kandang burung beo ini suka nengok burung beo sambil bilang, brengsek lo, gitu. Jadi akhirnya burung beo ini tahu kalau yang lewat pendeta, haleluya, haleluya. Kalau yang lewat sopirnya dia bilang, brengsek lo. Nah, persoalannya adalah 1 kali pendeta dengan sopirnya jalan sama-sama di samping kandang burung beo. Saudara tahu apa yang diucapkan oleh burung beo? Haleluya, brengsek. Nah, brengsek lo, dia bilang begitu. Pendetanya kaget, dari mana dia belajar. Nah, ada ayat yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu benar. Kalau dalam istilah yang lain dikatakan begini, tunjukkan siapa temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Dan itu benar. Makanya sikap kita harus dibentengi. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang punya sikap negatif yang membuat kita menjadi negatif. Makanya Mazmur bilang, jangan sekali-sekali berjalan atau berdiri di jalan orang berdosa, atau berjalan dalam orang fasik, atau duduk dengan pencemooh. Jangan, saudara. Berjalan saja tidak boleh, apalagi berdiri. Ya kan? Kalau berjalan tidak boleh berdiri, lah kok duduk dengan pemabuk, mau ngapain di situ?
pasti ikut-ikut menegur, ya kan? Jadi akhirnya kita menjadi ikut seperti mereka. Nah, mengevaluasi ini penting sekali bagi kita sekalian. Nah, tidak karena waktu, saya mau memberikan contoh saja bagaimana menjalankan Beyond Success ini kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan membuka kesempatan kalau ada yang bertanya sekitar materi tadi atau bagaimana menjalankan materi tadi. Pak Surbakti, barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan? Ya, ini yang saya tanya karena tadi dibatas sebenarnya 12 ya. Memang saya malah membuat batasan 30 ya. Jadi itu pun saya pikir sudah banyak ya, 30. Nah, jadi ada di antara kita hari ini ada yang belum daftar tapi ikut. Puji Tuhan lah. Nah, tapi semua yang daftar saya sudah kasih materi. Ya. Nah, cuman ada yang nagih itu Pak, mana materinya? Ada yang tidak ngeprint. Ya, tidak ngeprint. Jadi dia pikir di handphone aja bisa lihat-lihat. Cuman hari ini begitu handphone dibuka, mau buka baca materi kan nggak tahu, ya kan? Nah, dan juga saya udah buat grup. Di grup pun sudah saya kirim materi juga. Jadi artinya dengan berbagai cara saya sudah sampaikan. Di grup juga ada sudah buat semua. Nah, jadi malam ini ya, sekali pengumuman, semua yang hadir malam ini yang belum dapat materi bisa juga saya kasih malam ini juga ya untuk pertemuan berikutnya, dan juga materi selanjutnya juga bisa saya kirimkan. Maka dengan harapan pada malam ini yang sudah mengisi Google Form tinggal catat nama ya di room chat. Bagi yang belum mengisi Google Form bisa catat nama sekaligus nomor kontak supaya materi bisa dikirimkan juga. Jadi yang sudah mengisi Google Form sudah semua materi sudah sampai. Cuman ada yang nggak memperhatikan mungkin ya, karena banyak berita-berita masuk bisa terlewatkan. Tetapi secara pribadi saya sudah kirimkan semua nah materi-materi itu. Nah, hari ini bagaimana Pak kalau ini kan peserta ini saya lihat ini dalam 34. Nah, jadi saya harapkan untuk tidak tambah, kira-kira bagaimana Pak? Ya, atau Bapak bisa enggak membuat diskusinya ini di kelompok, dibagi 3 kelompok misalkan. Jadi di dalam kelompok masing-masing nanti ditunjuk siapa pemimpin kelompoknya, hanya untuk mendengar sharing dari masing-masing, supaya masing-masing ada kesempatan untuk melakukan refleksi dan action tadi Pak. Bisakah Bapak membuat kelompok nantinya? Supaya semua dapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi masukannya dan action plan-nya. Ya, oke Pak. Ya, jadi saya akan buatkan itu. Saya akan tunjuk ya siapa-siapa ketua kelompoknya. Karena sini orang-orang berpotensi saya lihat. Ya. Perlu hanya penunjukan supaya tahu tugas-tugasnya. Nah, sehingga ini kalau 34 ya bagi 3 kelompok memang pas Pak ya. Jadi 11 orang satu kelompok ya. Luar biasa. Nah, jadi sekali lagi syarat tadi bagi orang yang belum mengisi Google Form silakan isi Google Form ya, nanti saya akan kirim kepada orang-orang yang belum mengisi, asal catat nomor kontak dan nama. Itu aja dari saya, Thank you Pak. Ya. Oke, ada yang sudah mengangkat tangan, Pak Robert Tarigan, ada pertanyaan silakan. Setelah itu Ibu Tabita. Ibu Tabita ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Tadi kalau mau menilai diri sendiri mungkin saya buat nilai 8. Bagus Pak. Tapi seperti kebanyakan tadi, kalau saya melihat orang atau menghadapi orang yang punya pandangan negatif selalu, itu saya kurang sabar, emosional jadinya. Jadi itulah kekurangan saya. Jadi tadi saya mau bertanya, bagaimana caranya mengatasinya gitu? Ya, baik. Nah, jadi pertanyaan bagaimana
mengatasi keadaan di mana saya menjadi kurang sabar. Supaya sabar bagaimana? Ya. Ya, oke. Sebelum saya menjawab, mungkin saya langsung, Ibu Tabita ada angkat tangan sama Pak Bambang. Ibu Tabita dulu. Silakan, Bu. Ya, baik, Pastor. Pertanyaan saya itu menyangkut ini. Dari tadi ini kita selalu diberikan harapan bahwa kita akan berubah, begitu ya. Berubah dan berubah, mengharapkannya dan mengusahakannya. Bagaimana dengan kita yang sudah tua? Ya, ada peribahasa mengatakan kita tidak bisa mengajar. You cannot teach old dogs with new tricks. Artinya bahwa Ada yang lebih kejam dari itu, Bu. Ada yang lebih kejam. Lebih mudah mengajari anjing tua daripada orang tua. itu dia. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Jadi sebenarnya kelemahan saya itu adalah kurang percaya bahwa I cannot bisa berubah. ya, I cannot change and others can change. Ya. Ya, Thank you. kurang percaya. Baik. Ya, Pak tapi Bambang saya masih ada percaya kaitannya dengan pertanyaan ini atau belum? Atau lain? Saya mau jelaskan dulu ini. Nah, itu pertanyaannya adalah apa benar bahwa karena dari tadi kita diberikan harapan untuk berubah, nah bagaimana bisa berubah? Ya, can we? Oke, thank you. Ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Sikap itu adalah kumpulan dari kebiasaan. Kebiasaan adalah kumpulan dari perbuatan. Perbuatan adalah kumpulan dari pikiran. Jadi untuk mengubah sikap dan perilaku harus dirubah pikirannya. Tanpa mengubah pikiran tidak mungkin mengubah kelakuan. Maka Rasul Paulus bilang berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Persoalan. Banyak orang yang seperti begini. Waktu saya masih kecil bayi, itu belum ada Pampers. Adanya popok. Ibu yang baik, kalau bayinya kencing, popok yang lama harus dilepas dulu. Bersihkan bayinya, baru popok yang baru dipakaikan. Nah, ibu yang malas, barangkali, popok yang lama tidak dilepas, langsung pakai popok baru. Kencing, pakai popok baru. Nah, kalau itu yang terjadi, popok yang baru tidak berguna. Karena yang lama belum dilepas. Bapak Ibu semuanya, kita, termasuk saya, kita punya yang namanya stronghold. Atau yang dibilang oleh bahasa lain, true lies. Kebohongan-kebohongan yang kita anggap benar, yang sudah nyantol di subconscious mind. Atau hard thinking. Ini contoh. Waktu kecil suka diajarin. Kalau ada bank harian datang, ibu pesan, "Nak, bilang ibu sedang ke pasar." Apa yang sedang ditanamkan oleh ibu? Bohong demi mama is okay. Bohong demi kebaikan is okay. Secara tidak langsung, kita sedang memasukkan true lies. Kebohongan yang kita anggap benar. Survei membuktikan yang sudah ada di dalam subconscious mind itu 2000 kali lebih cepat daripada yang baru kita dengar. Maka serohani-rohani yang orang dengar termasuk pendeta, kalau lagi stres itu balik ke manusia lamanya. Maka jangan kaget kalau ada pendeta bilang, kalau saya belum bertobat saya bunuh kamu. Masih ada itu. Baru khotbah, baru memimpin pujian, baru apa. Marah itu bisa keluar kebun binatang. Karena apa? Stronghold-nya masih ada. Rasul Paulus sendiri bergumul. Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang kurang baik, yang aku lakukan. Karena apa? Ini belum dilepas. Maka, istilahnya begini, tanggalkanlah manusia lama, pakailah yang baru. Nah, untuk menanggalkan ini, kan kita harus tahu. Ya kan? Saya punya contoh ini. Anggap aja ini air kopi. Saya tidak bisa membuang seketika air kopi. Bagaimana caranya supaya air kopi bisa sejernih ini?
Isi air baru lah. Sirami terus dengan air yang baru, supaya yang lama keluar. Sama dengan pikiran kita, ya kan? Tadi saya mengatakan, kalau di dalam kita masih ada stronghold, oh selingkuh is okay. Yang penting kan keluarga utuh. Kan ada singkatannya, selingkuh. Selingan indah, keluarga utuh. Ya kan? Nah, kalau itu masih ada di benak kita, mau dikhotbahi 100 kali, mau KKR 1000 kali, kalau yang lama ini belum dilepas, yang baru tidak ngefek. Maka Rasul Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mengapa orang tidak sabar? Mengapa kita marah? Karena masih ada ego. Kenapa ego kita mengizinkan kita marah? Karena marah is okay, supaya orang menghargai saya. Seolah-olah begitu. Jadi sebelum itu dilepas, kelakuan kita terus akan didikte oleh apa yang sudah masuk di subconscious mind tadi. Dengar ya, benar ya? Jadi sekarang adalah tolong dicek masih adakah pola lama istilahnya pemikiran kedagingan yang kadang-kadang masih kita izinkan mendikte kelakuan kita. Lepas, ganti dengan yang baru. Itulah pertobatan. Bertobat adalah menanggalkan yang lama diganti dengan yang baru. Nah, bagaimana prosesnya? Pemuritan. Apa itu pemuritan? Transfer kebenaran lewat hubungan. Kita sedang melakukan pemuritan sebetulnya ini. Karena sedang ada transfer kebenaran lewat hubungan Zoom ini. Nah, maka gereja jangan hanya mengandalkan celebration ibadah hari Minggu yang 1,5 jam dan hanya satu arah. Khotbahnya hanya satu arah. Maka pada zaman Tuhan Yesus masih bisa mengizinkan orang bertanya, kasih ilustrasi. Karena apa? Dengan itu lebih efektif. Jelas ya? Pak Bambang angkat tangan silahkan. Jadi intinya Pak, saya menemukan semakin bisa mengontrol diri itu adalah dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, di situ bagaimana ibadah kita itu dan penyembahan kita itu tidak hanya hari Minggu saja, tapi gimana di dalam aspek kehidupan saya. Itulah yang merubah. Akhirnya dan tolak ukurnya adalah istri saya. Dia tahu persis saya. Karena pada waktu awal perkawinan saya, itu singa saya muncul setiap minggu, Pak. Kemudian berubah setiap bulan, kemudian berubah setiap tahun. Nah, sekarang sudah usia pensiun ini 5 tahun sekali, Pak. Jadi ada perubahan, Pak. Begitu. Ini kebetulan saksinya ada istri saya di samping saya nih, Pak. Begitu, Pak. Oh, luar biasa. Mari kita rayakan perubahan Pak Bambang ini dengan makan malam online, ya kan? Makan malam online. Ya, jadi itulah sebabnya tadi saya menanyakan apa yang perlu diubah, apa langkah-langkah perubahan, karena kita sedang melepas yang salah dengan yang baru. Itulah discipleship. Dan itu yang hilang di banyak gereja. Seni memuridkan. Maka kita harus belajar dimuridkan dan memuridkan supaya kita tidak dimurtadkan dengan begitu mudah, saudara. Karena saya baru pulang dari NTT, 42 desa pindah keyakinan jadi mualaf. 42 desa, bukan 42 kakak, 42 desa. Mengapa gereja tidak memuridkan? Salah satunya. Salah satu masalahnya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silakan, angkat tangan. Ya, silakan siapa mau bertanya, angkat tangan. Silakan. Ibu Rina. Ibu Rina, silakan. Bagaimana cara kita untuk dapat menemukan betul-betul kekurangan kita secara pribadi? Ya, bagus sekali pertanyaan. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kita bisa menemukan kekurangan-kekurangan kita secara pribadi? Kita baru bisa menemukan kekurangan dalam bentuk perbuatan. Karena saya tidak bisa melihat
apa yang ada di perpustakaan pikiran seseorang. Saya harus mengatakan begini, semua kelakuan kita minta restu pikiran. Semua. Jadi jangan sampai saudara mengatakan, woi, saya itu selingkuh tidak sengaja loh. Saya lagi jalan-jalan tiba-tiba selingkuh begitu saja. Tidak ada orang yang selingkuh tidak sengaja, tidak ada. Yang namanya perbuatan dosa itu didikte oleh kelakuan. Kelakuan itu didikte oleh pikiran. Kalau pikirannya salah, kelakuannya salah. Jadi kalau ibu mau tanya, kekurangan saya di mana? Adakah perilaku yang membuat ibu sendiri tidak bahagia? Yang membuat orang di sekitar kita tidak bahagia? Yang membuat orang mengatakan, saya tidak suka dengan perbuatan kamu, misalkan saja. Karena perbuatan kita ini didikte oleh pikiran kita. Jadi kalau misalkan, kok orang suka bohong? Orang yang suka bohong itu bukan kebetulan, karena di dalamnya ada perpustakaan, ada bohong is okay. Nah, disitulah kita kata, oh berarti ada cara berpikir yang salah di benak saya, yang harus saya ubah. Buanglah, misalkan. Atau amarah. Mengapa amarah? Karena mengizinkan kepahitan. Karena ego kita izinkan untuk mengontrol kita, misalkan. Maka diganti dengan kebenaran. Apa kebenarannya? Buanglah amarah. Mengapa kita marah? Karena kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Lalu kenapa? Ego. Nah, makanya Rasul Paulus bilang, jangan mementingkan diri sendiri. Belajarlah menganggap orang lain lebih daripada dirimu, itu contoh. Jadi konsep-konsep yang salah kita lepas, kita ganti dengan yang baru. Saya harap bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Ya Pak Paulus, saya mau bertanya juga ini. Ya. Karena seringkali orang berkata begini, kita kan nggak apa-apa bohong, karena juga di Alkitab juga ada bohong. Ya, ketika itu tamunya Rahab yang disembunyikan itu, dia bohong sama tua di tempat itu. Nah, kalau dia nggak bohong, pasti dia akan diancam dengan hukuman atau hukuman mati sebagainya. Jadi bohong itu juga ada baiknya juga. Nah itu. Jadi saya sampai hari ini belum bisa menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Ya kiranya Pak Paulus bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya. Nah kalau kita menggunakan case study untuk membenarkan, agak bahaya Pak. Agak bahaya, contohnya begini. Daud kan boleh lah, ya kan? Punya istri lebih daripada satu. Daud aja istrinya lebih daripada satu. Masa orang yang dikatakan dekat dengan Tuhan, di hati Tuhan aja boleh. Masa kita tidak boleh? Nah, hati-hati dengan menggunakan case study yang digunakan untuk membenarkan kelakuan kita yang sebetulnya salah. Jelas-jelas Alkitab berkali-kali dalam Perjanjian Baru dikatakan, jangan berdusta. Termasuk dalam 10 hukum Allah, jangan berdusta. Diulangi lagi dalam Perjanjian Baru, jangan bohong, buanglah dusta, jangan ada dusta di antara kita, misalkan. Maka sebaiknya kita tidak mengizinkan, oh kan ada bohong putih, ada bohong merah Pak, misalkan. Saya tidak menemukan ini bohong putih boleh, ini bohong merah boleh. Saya tidak menemukan. Hati-hati, karena begini Pak, kalau itu kita posisinya leader. Kalau leader turun 1 standar, pengikut turun 3 standar. Waspada. Ya. Jelas ya? Oke Pak. Pak Lamsar, angkat tangan, silakan Pak. Iya, saya sangat tertarik sekali dengan uraian Bapak ini, Pak Paulus ya, luar biasa. Saya banyak pengalaman. Karena kaitannya dengan perilaku saya di dalam keseharian ya, termasuk lebih spesifiknya dalam keluarga gitu ya. Saya selalu, itulah kekhawatiran tadi itu ketika Bapak bilang, ketika saya munculkan satu, turunannya itu ketika saya khawatir jadi 3 gitu ke anak saya sama apa. Ya. Oleh karena sikap saya gitu. Ya. Nah permasalahannya di dalam internal keluarga misalnya, saya sering berusaha untuk baik sebetulnya, tapi karena ada perilaku dari istri misalnya, itu langsung keluar asli saya itu, marah luar biasa gitu. Jadi bagaimana merubah itu? Saya selalu minta juga kepada Tuhan, Tuhan beri saya hikmat daripada Tuhan.
Padahal sebetulnya menurut saya itu baik gitu. Tapi itulah yang saya khawatirkan tuh, bagaimana itu Pak? Karena kadang-kadang muncul aslinya saya itu dengan sikap marah tadi itu aja Pak. Minta tolong di. Makanya guard istilahnya dalam bahasa Inggrisnya adalah guard your heart. Jaga hati setiap hari, bukan hanya sewaktu-waktu. Begini Pak, bukan hanya Bapak, saya pun pernah banting HP karena marah Pak. Dan setelah itu saya menyesal. Kenapa saya banting HP, saya harus beli lagi. Dengan uang saya lagi kan gitu. Kenapa saya banting HP? Karena kurang sabar. Pendeta kok bisa banting HP marah-marah? Kan ada lagunya. Pendeta juga manusia. Kan ada. Jadi pada akhirnya Pak, yang namanya manusia, kita semua, guard your heart. Maka kita harus belajar lagunya Hakim itu. Jagalah hati. Jangan kau nodai, ya kan? Tiap hari belajar dari Daud. Daud itu tiap malam melakukan check and recheck. Selidiklah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Jangan sampai kita menyimpan marah. Mengapa pria-pria kadang-kadang meledak-ledak? Karena ada sesuatu yang dipendam. Pria itu sulit untuk langsung meluapkan emosinya. Kadang-kadang ngumpul baru meledak. Waspadalah. Nah, sedangkan istri kita agak beda. Istri bapak itu kalau stres begini. Dari sononya. Yang namanya wanita kalau stres nerocos. Pria kalau stres diam. Nah, diamnya itu bahaya kalau menyimpan kejengkelan. Nanti giliran meledak piring yang tidak tahu, tidak ada hubungannya dengan masalah, bisa pecah itu. Ya kan? Pintu yang tidak ada hubungannya bisa digebrak dan sebagainya. Jadi, mari kita, termasuk saya juga, jaga hati, jaga emosi. Maka, ada buku yang baru, kalau Bapak Ibu bisa membaca, Pak Peter Skeso menulis buku mengenai Healthy Emotionally Leader, atau pemimpin yang emosinya sehat. Pak, bapak-bapak yang 40-50 tahun ke atas nih, jarang di antara kita yang kadang-kadang ambil break untuk mengevaluasi emosi saya ini sehat atau tidak. Tanda bahwa emosi tidak sehat adalah gampang tersinggung, gampang marah, ya kan, gampang capek, itu sudah namanya burnout. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah letih secara emosi dan perlu disegarkan. Maka jangan lupa di dalam buku itu dibilang ambil sabat, istirahat. Kalau saya pakai istilah, coba apa yang menjadi hobi Bapak, main gila sebentar. Dalam arti positif. Hobinya apa? Mancing. Mancinglah sana. Untuk melepas apa yang namanya stres, supaya tidak gampang emosi. Yang punya hobi nyangkul, silakan nyangkul. Ya kan? Yang punya hobi, apapun yang punya hobi, lakukan hobi saudara. Saya belajar dalam kesibukan kita ini, terutama yang sudah 40-50 tahun ke atas, waspadai. Karena apa? Stres itu membuat testosteron terjun bebas. Dan yang jadi korban adalah pasangan hidup kita. Maka segarkanlah kembali pikiran, segarkan kembali emosi, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyikan lagu pujian, dan hidup sekali kalau bisa jangan menyimpan amarah. Karena marah 5 menit, Bapak Ibu belum tahu ya, kita menyimpan kemarahan 5 menit, imun sistem kita macet 6 jam. Maka orang yang marah dan menyimpan kemarahan lama, biasanya kalau enggak kepalanya mulai sakit, lehernya kenceng, dadanya nyesek, mahnya kambuh, stroke. Ya kan? Jadi segera ambil tindakan untuk merefresh. Ya nanti dalam materi yang lain saya mengajarkan itu. Kalau saudara mau ikut nanti Zoom, ada Zoom pada hari Jumat itu khusus untuk Pak Sutri. Dan saya lagi keliling Indonesia untuk tolong teman-teman kita yang tidak tahu bagaimana memperbaiki situasi ini, karena kadang-kadang tidak tahu, memang tidak tahu. Maka kita harus tahu bagaimana cara membuat hidup kita happy,
Karena kalau saya tidak bahagia, saya tidak bisa membahagiakan orang dalam sekitar kehidupan kita. Dan hidup sekali kalau bisa, jangan lupa bahagia. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, jangan lupa bahagia, Langsar bilang. Atau jangan lupa bahagia, Bambang. 1, 2, 3. Jangan lupa. Saya tutup dengan ini ya, baru kita berdoa. Begini, Bapak Ibu, kita harus belajar bahagia di dunia ini. Ternyata hidup di dunia ini adalah sekolah bahagia. Karena nanti waktu kita masuk di dalam surga, di surga itu hanya ada satu suasana, sukacita. Tidak ada air mata di sana. Nah, yang tidak biasa bahagia di dunia, saya ramalkan Anda akan kaget masuk surga. Ya kan? Nah, kalau tidak biasa bahagia di dunia karena kepahitan, karena marah, tidak sabar, selalu hidup tergesa-gesa. Di surga saudara bisa-bisa tidak nyaman. Lama-lama saudara akan panggil malaikat dan mengatakan, Tuhan malaikat, saya bosan di sini. Apakah ada tempat alternatif? Ada. Sebelah, mau pindah sebelah. Ada itu neraka namanya. Maka tolong supaya tidak pindah, latihlah dirimu untuk bahagia. Caranya bagaimana? Perbaiki sikap, perbaiki pola pikir, perbaiki kelakuan. Karena yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri, bukan pasangan. Dengar baik-baik. Jangan pernah mengatakan, kamu tidak pernah membahagiakan saya. Anda yang paling bertanggung jawab untuk kebahagiaan Anda. Jangan sampai suatu saat mengatakan, wajah saya ini jelek nih gara-gara suami saya, Pak. Saya selama menikah dengan dia tidak bahagia. Salah. Anda tidak boleh menyalahkan pasangan. Kita yang paling bertanggung jawab. Amin. Ya. Jangan lupa bahagia. Bapak Paulus, sebelum Bapak tutup, Amin, Pak, saya kasih pengumuman dulu. Nah, buat malam ini semua peserta yang tergabung, nah, silakan tinggalkan nomor HP. Bagi yang belum mengisi Google Form, saya akan berikan kepada teman-teman yang gabung saat ini. Nah, bagi yang sudah Google Form, ya bisa catat saja namanya sebagai tanda hadir. Nah ini ya. Dan juga tadi Pak Paulus bilang ada link untuk Pak Sutri, nanti bisa kirim ke saya Pak, biar saya sampaikan kepada teman-teman yang mau ikut. Nah, dan yang ketiga, tadi bicara hobi. Memang kadang-kadang pernah istri marah karena hobi itu kelewat batas Pak. Nah, saya ada hobi catur dari jam sore sampai besok pagi. Masih catur, nggak tidur semalaman. Ada teman saya di situ, Pak. Nah, itu kena marah memang. Ya, tapi ya kita bertobat juga lah. Ya, saya pun dimarahi, dan teman saya juga dimarahi juga. Sama-sama kena marah. Gitu, Pak. Ya. Kadang-kadang, saya yakin kalau Bapak yang dalam posisi sebagai istri pasti akan marah juga. Ya, ya kan? Tapi saya menyadari memang kesalahan sendiri, Pak. Masa dari sore sampai pagi sudah berkokok ayam pagi-pagi udah jam 4, tapi istri cukup baik. Masih dilayani lagi buat kami berdua dengan teman saya. Dia buat Indomie, dimasakin ya juga. Waduh, luar biasa saya pikir. Nah, sabar juga ya. Jadi saya lihat memang kadang-kadang kalau sudah overdosis dalam hobi ini pun juga berbahaya, Pak. Nah, ini semua yang over bahaya. Sambel itu enak, tapi kalau sudah terlalu banyak makanya pasti sakit perut. Sama, semua yang overdosis pasti berbahaya. Nah, saya tidak bisa menjawab semua, tapi ada pertanyaan, apakah seorang bapak boleh bertindak kasar kepada istri yang suka menuntut mau menggantikan kedudukan sebagai kepala keluarga? Ini session lain nanti. Jangan ada KDRT kasar atau apa, tidak boleh. Harus ada cara bagaimana menyelesaikan konflik. Konflik, kita semua punya konflik, kita harus punya manajemen konflik yang baik. Dan ada pelajaran kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh seorang pria waktu bertengkar. Ada juga kesalahan yang dilakukan oleh istri waktu bertengkar. Salah satunya adalah yang paling sering terjadi, nada suaranya. Ya kan? Kalau lagi ngomong baik-baik, semua bisa diselesaikan. Tolong ibu-ibu, kalau lagi ada masalah, ada konflik, ini contoh aja, kemudian saya tutup. Ngomonglah dengan nada do, re, mi, fa, sol, sampai sol saja. Ya kan? Coba kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau sudah segitu, akhirnya masalahnya tidak selesai. Oleh karena emosi duluan.
Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol orang Jawa bilang. Ya, kita selesaikan di sesi yang lain, tapi yang jelas saya senang hari ini, Bapak Ibu, saya harap ya, satu lagi, 1 menit, Pak Yuliman silakan. Pak, saya mau nanya Pak, ya. kedudukan suami kadang-kala mau diganti sama istri Pak, boleh nggak Pak? Ya, firman Tuhan bilang apa? Allah Bapa, Kristus, suami, istri. Dengar ya? Nah, istri-istri, tunduklah, bukan tanduklah suamimu. Tunduklah pada suamimu. Dia adalah penolong. Istri, engkau adalah penolong, bukan perongrong. Jadi, nanti Pak Yuliman di sesi yang lain, kita akan bahas perbedaan. Kalau Anda tidak bahagia dalam pernikahan, jangan salahkan iblis cepat-cepat ya. Kadang-kadang iblis tidak ada hubungannya dengan percekcokan saudara-saudara. Kalau ada persoalan dalam pernikahan, sumbernya hanya 2. Dengar, sumbernya hanya 2. Istrimu menuntut engkau meresponi seperti dirinya. Suami gagal memahami istrinya. Itu saja. Nanti kita akan bahas itu. Kamu tidak bisa membaca pikiran saya. Tidak bisa suamimu suruh baca pikiranmu. Ini contoh. Nah, kayak gitu-gitu kita tidak paham. Pak, kalau kita tidak bahagia, kata Pak Miles Monroe, bukan karena kurang duit, bukan karena masalah seks, bukan karena mertua. Lack of knowledge. Karena kurang paham. Maka kita akan belajar nanti di seri yang berikutnya. Ya Pak ya? Oke Pak. Makasih Pak ya. Dari Bapak, Pak Robert, ada Pak Robert? Ada Pak Robert? Oke, jadi berikan dulu kepada Pak Paulus, ada mungkin pengumuman tambahan, nanti Pak Robert tutup dalam doa. Ada tambahan Pak dari Pak Paulus? Ya, Pak, foto dulu bisa Pak? Pak, di foto kita semua sambil senyum. Foto ya. Yang lupa senyum ya. Saya laporkan ke Rich Beyond Success Amerika nanti. Oh gitu Pak ya. Makanya senyumnya yang terbaik. Senyum COVID-19 saya coba. Atau siap, bentar dulu. Ya. Sudah? Bentar Pak. Bentar Pak. Nah ini. Bentar Pak ya. Kayaknya 2 kali Pak baru bisa. Ya, betul. Bentar Pak ya. Saya set dulu satu. Saya ini juga masih gaptek juga ini Pak, gini-ginian. Ya, makanya belajar ini Pak, sambil belajar. Ya. Antar. Aduh. Ini satu sudah Pak, ntar lagi ya. Ya. Ntar Pak. Senyum ya Pak ya, semua ya. Senyum. Ya. Ya Pak. Sudah? Oke. Ya udah. Atau Pak Teli bisa foto juga Pak Teli. Pak Teli ini dia dapat 2 nih. Pak Teli bisa Pak Teli Lim foto Pak. Ya ini lebih mantap ini. Ini orang pengalaman nih. Ayo. Pak Teli, silakan Pak Teli. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terus Oke. satu lagi Pak. Yang Ada 1 page kok Pak. Ya. Semua yang kan ada dua ini. Cuma ada 1 page kok Pak. Oh iya. Kan semua kan 31 Pak. Iya. Semua dapat. 4, Sudah semua. Sudah semua. Oke. Baik. Mantap. Ya. Baik, saya mau berdoa buat semua ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk malam ini. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara kami. Apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan menjadi pencerahan bagi hati kami. Untuk kami bisa
memperbaiki sikap-sikap yang kurang, karena kami tahu sikap kami menentukan kehidupan kami, kualitas kebahagiaan kami, kualitas pernikahan kami, kualitas pelayanan dan pekerjaan kami ditentukan oleh sikap hidup kami. Berkati hamba-hambamu ini, berkati pernikahan, keluarga, anak cucu, berkati pelayanan pekerjaan, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati ya.